Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sidia, Siska, Dita, dan Ahmad, episode 2. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Ada yang udah kangen belum sama suara kita? Oke, seperti biasa, selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku, Siska, dan Ahmad bakalan temenin kalian. Kita bahas seputar gimana caranya membuat studi kelayakan usaha digital bisnis. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas. Kenapa ya sebagai wirausaha perlu membuat studi kelayakan usaha? Yaps, ini penting ya teman-teman. Karena dengan membuat studi kelayakan usaha, kita bisa tahu nih resiko yang mungkin terjadi pada usaha kita nanti. Untuk melakukan studi ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Baik, aspek pertama yang perlu dikaji untuk membuat studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar merupakan tempat yang di dalamnya terdapat berbagai parameter yang sangat kompleks seperti konsumen dan kompetitor, peluang dan ancaman, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu mengkaji pasar dalam membuat studi kelayakan? Yaps, karena pasar merupakan elemen yang sangat kompleks, sehingga kajian mengenai pasar ini dimaksudkan untuk mengukur apakah ide atau peluang bisnis kita dapat diterima dengan baik oleh pasar atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui apakah produk baik barang maupun jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat mendapatkan respon atau feedback yang baik. Dapat dikatakan pula bahwa kajian terhadap aspek pasar dan pemasaran ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dijalankan berpotensi mengalami peningkatan penjualan hingga menghasilkan laba, memiliki kemampuan untuk menguasai pasar yang kompetitif, menaikkan nilai produk di pasaran, serta menjawab kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika melakukan analisis pasar. Di antaranya, yang pertama yaitu kondisi dan karakteristik pasar. Sebagai wirausaha, wajib untuk mengetahui target pasarnya nanti siapa. Apakah konsumen, reseller, industrial, atau instansi pemerintah. Kemudian juga perlu tahu nih, apakah pasar yang dimaksudkan nanti memiliki karakteristik monopolikah, oligopolikah, monopolistik, atau mungkin persaingan sempurna. Kemudian yang kedua yaitu permintaan konsumen. Wirausaha membangun relasi dengan konsumen ketika melakukan penawaran dan konsumen mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Ketertarikan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga produk, kondisi ekonomi konsumen, selera, ketersediaan produk, dan lain sebagainya. Nah, jadi jumlah permintaan dan penawaran inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui struktur pasar atau produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga adalah produk sejenis atau substitusinya. Langkah awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi produk sejenis yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang berbeda. Tahap ini bisa disebut dengan market segmentation. Variabel utama yang digunakan untuk segmentasi pasar ini terdiri dari letak geografis pasar, kondisi demografis pasar, psikografis pasar, dan perilaku konsumen di lingkungan pasar tersebut. Selanjutnya memilih salah satu pasar sebagai target atau bisa disebut dengan market targeting, di mana pemilihannya dapat berdasarkan data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan juga margin laba. Kemudian baru deh membangun dan mengkomunikasikan produk kepada konsumen atau market positioning. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pasar yaitu harga pasaran dan daya beli konsumen. Wirausaha sangat perlu untuk dapat mengetahui dan memahami kemampuan konsumen yang termasuk dalam target pasar yang dituju. Selain itu juga perlu memperhatikan harga pasaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa harga dari suatu produk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidaknya produk kita. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang tepat. Terdapat beberapa hal yang menentukan keberhasilan pemasaran seperti desain produk, di mana desain yang unik dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk, harga dan kualitas produk, khususnya jika dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian pemilihan lokasi dan distribusi produk, serta sarana yang digunakan sebagai media promosi baik langsung maupun tidak langsung. Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika analisis pasar yaitu prediksi penjualan. Dalam melakukan prediksi ini, bisa menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari hasil survei atau data sekunder berdasarkan buku, jurnal, ataupun literatur lain yang tervalidasi. Kemudian mengolah data tersebut, setelah itu menentukan metode berdasarkan faktor-faktor perubahan ekonomi yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek teknis dan produksi. Analisis teknis dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan.
Ini mencakup hal-hal seperti daya tarik barang atau jasa bagi calon pelanggan dan sumber daya yang diperlukan saat produksi. Pertanyaan-pertanyaan terkait analisis aspek teknis dan produksi bertujuan untuk, ya ini yang pertama adalah memvalidasi ide dan peluang bisnis. Yang kedua, mengembangkan sebuah ide. Yang ketiga, memperkirakan pangsa pasar suatu barang atau jasa. Dan yang keempat adalah melakukan tes pasar atas barang atau jasa yang baru. Nah, kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek manajemen. Jadi, untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha, seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup. Nah, fungsi manajemen yang berjalan dengan baik ini diindikasikan dengan kondisi usaha yang tertata dan juga terkendali. Aspek manajemen dalam usaha bisnis digital yang perlu diperhatikan antara lain adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini adalah komponen yang sangat penting saat Anda sedang merintis suatu bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam membentuk kepribadian karyawan untuk siap berjuang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Yang pertama adalah memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini seperti bagaimana melakukan bisnis internet, bagaimana cara memupuk rasa percaya diri, melawan rasa takut, yang intinya nanti mampu membentuk karyawan dengan kualitas yang baik. Setelah selesai pelatihan, ya ini adalah penerapan atau implementasi. Setelah diimplementasikan, maka diadakan yang namanya evaluasi. Yang selanjutnya, selain SDM atau sumber daya manusia, maka ada yang namanya manajemen biaya. Nah, bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan ketika pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di manajemen biaya ini ada analisis biaya operasional. Nah, analisis biaya operasional ini juga akan membantu dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha dan menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Yang kedua adalah menghitung keuntungan dan kerugian. Nah, cara sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian adalah dengan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil penjualan produk. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan sangat diperlukan untuk mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan present value dan pertimbangan jangka waktu tingkat pengembalian biaya investasi, perusahaan itu dapat menilai kelayakan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Penilaian kelayakan usaha juga perlu memasukkan unsur inflasi dan time value of money. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan itu meliputi kebutuhan dan sumber dana investasi, angsuran pinjaman, proyeksi penjualan berbanding biaya produksi, penilaian modal dasar usaha, dan juga penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya aspek hukum dan perizinan. Penilaian atas keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen sebelum mulai menjalankan usaha juga merupakan salah satu hal yang penting. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Nah, analisis aspek hukum itu bertujuan untuk bisa menganalisis legalitas usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, bisnis digital itu juga tidak lepas dari pengawasan hukum. Nah, sebenarnya sudah banyak undang-undang yang terkait dengan bisnis online. Salah satunya yaitu Undang-Undang Perdagangan, di mana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan. Sebagai salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan dengan media internet, tentu saja Undang-Undang Perdagangan mengatur hal tersebut. Bahasan lebih lanjut mengenai bisnis online dalam Undang-Undang Perdagangan akan dijelaskan lebih lanjut. Nah,
Juga yang kedua itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang membeli barang di dunia maya diperlakukan sama selayaknya konsumen pada umumnya. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE, di mana pada nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Nah, lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas keberlangsungan sebuah usaha. Lingkungan bisnis digital itu menghadapi persaingan dengan perusahaan lokal hingga internasional yang semakin kompetitif. Analisis terhadap aspek lingkungan juga diperlukan dalam era bisnis digital saat ini, yang dimaksudkan untuk bisa mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, ekonomi, serta hal-hal lain yang terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan.